Jamaah salat maghrib yang kami muliakan, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kajian kita. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahala kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, malam hari ini untuk mengisi waktu menjelang sholat Isya kita laksanakan, kita akan membaca satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini dituliskan oleh Syekh Ahmad Al-Hashimi dalam kitabnya Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zulmu salasatun. Az-zulmu alladzi la yaghfiruhu Allah Ta'ala, wa zulmu alladzi yaghfiruhu, wa zulmu alladzi yatrukuhu." Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya kezaliman itu ada 3 macamnya. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kezaliman yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah dosanya. Lalu yang kedua, kezaliman yang akan Allah ampuni dosanya. Dan yang ketiga, kezaliman yang akan Allah tangguhkan dosanya sampai syaratnya terpenuhi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah dosanya, kezaliman yang akan diampuni oleh Allah dosanya, dan kezaliman yang akan Allah tangguhkan ampunannya sampai syaratnya terpenuhi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengisi waktu kita menjelang sholat Isya kita laksanakan, kita akan membahas 3 jenis kezaliman yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Rasul menyambung hadisnya, fa ammal ladzi la yaghfirullah. Adapun kezaliman yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah dosanya, asyirku. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innasyirka la zulmun azim. Adapun kezaliman yang tidak akan pernah Allah ampuni dosanya itu adalah syirik. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi syirik itu termasuk ke dalam kezaliman, dan itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya. Kenapa? Kalau dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, salasatun wahidatun li wa wahidatun lak wa wahidatun baini wa bainak.
Ada 3 perkara kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu hak milik Allah, tidak boleh diberikan kepada yang lain selain daripada Allah. Apakah itu? Ta'buduni wa la tusyriku bi. Kalian menyembahku kata Allah dan tidak mempersekutukanku dengan yang lain. Jadi kalau syirik itu tidak akan dapat ampunan dari Allah dosanya. Surat An-Nisa juga Allah sebutkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, tapi Allah akan ampunkan dosa selain itu bagi orang yang Allah kehendaki. Dia Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Anas bin Malik tadi kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama, kepada Nabi, kezaliman yang tidak akan Allah ampunkan dosanya itu adalah kesyirikan, mempersekutukan Allah dengan yang selainnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya manusia, jin itu diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, sama dengan yang kita sampaikan waktu khutbah Jumat tadi, juga disebutkan bahwasanya takut kepada Allah itu adalah bagian dari penyelamatan kita di dunia ini. Oleh karena itu, dalam hari-hari awak kan selalu membaca asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. La di sana dalam kaidah bahasa Arab itu disebut dengan la nafi. La nafi itu artinya meniadakan yang lain. Asyhadu an la itu disebut dengan la nafi. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti selain Allah bukan Tuhan. Jadi la itu banyak. Salah satunya ada la nafi, ada la nahi. La nahi itu untuk melarang. La ta'kulur riba dalam ayat, jangan kalian memakan riba. La-nya itu disebut la nahi, untuk melarang. La taqrabuz zina, jangan mendekati perzinahan. La-nya itu disebut dengan la nahi, untuk larangan. La nahi. Sedangkan dalam kalimat la ilaha illallah, tulisannya sama, bacaannya sama, tapi maknanya berbeda. Kalau la dalam kalimat la ilaha illallah itu sebut dengan la nafi. Bukan untuk larangan, tapi untuk meniadakan. Jadi kalau ada kalimat la ilaha illallah, berarti selain Allah itu bukanlah Tuhan. Oleh karena itu, tauhid itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada yang lain. Kita tahu setiap dakwah Nabi dan Rasul yang diutus ke dunia ini, pertama kali yang disampaikan itu adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain, tidak bukan. Itu yang pertama. Nabi-nabi yang diutus, rasul-rasul yang diutus, itu selalu dakwahnya pertama kali disampaikan masalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa kesyirikan ini tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama namanya syirik i'tiqadi, yang kedua syirik amali. Apa itu syirik i'tiqadi? Syirik i'tiqadi itu adalah keyakinannya tuh ya bana-bana syirik. Betul-betul syirik itu keyakinannya betul-betul syirik. Dia sudah
menyekutukan Allah dengan sembahan yang lain, itu disebut dengan syirik i'tiqadi. Dipertuhankan kayu, dipertuhankan batu, dipertuhankan bulan, bintang, matahari, itu disebut dengan syirik i'tiqadi. Lalu yang kedua, syirik amali. Apa itu syirik amali? Keyakinannya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi amalannya berbau kesyirikan. Nyolai yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah, sebagai Tuhan yang patut disembah, tapi dia punya keyakinan lain secara amal. Mungkin nyo percaya dengan benda-benda tertentu, mungkin batu, cincin, yang secara amalinya syirik. Yakin dia kepada Allah, tapi dia juga yakin dengan amalan-amalan jimat-jimat. Itu disebut dengan syirik amali. Kalau syirik i'tiqadi itu betul-betul keyakinannya lah berubah. Tapi kalau syirik amali, keyakinannya tetap kepada Allah, tapi dia juga yakin dengan yang lain, jimat, seperti yang disampaikan tadi. Lalu pertanyaannya, Ustaz, manakah syirik yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Yaitu syirik i'tiqadi, yang keyakinannya betul-betul sudah berubah. Lalu bagaimana dengan syirik amali, Ustaz? Syirik amali itu kalau dia tinggalkan, dia bertaubat betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala tidak melakukannya kembali, maka mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Misalkan Pak, nyo dulu percaya dengan perimbon-perimbon, ramalan-ramalan. Dia percaya kepada Allah sebagai Tuhan, tapi dia amalannya juga percaya kepada perimbon-perimbon, jimat-jimat, ramalan-ramalan, zodiak. Dia percaya, tapi setelah itu dia taubat, dia tinggalkan semua itu, betul-betul dia tinggalkan sehabis-habisnya, maka Allah ampunkan. Tapi kalau syirik i'tiqadi tadi itu betul-betul tidak Allah ampunkan. Yang apa namanya, keyakinannya betul-betul telah berubah. Tapi hati-hati, Ustaz, kebanyakan ini kan syiriknya syirik amali, tapi hati-hati, kadang-kadang syirik amali itu akan menggiring kepada i'tiqad. Awalnya mungkin setengah percaya, lalu setelah itu ragu-ragu, tapi lama kelamaan syaitan akan bermain situ. Contoh, dia percaya kepada ramalan, lalu diramal hidupnya dan lain sebagainya, percaya dia dengan ramalan itu. Awalnya itu hanya iseng-iseng, ternyata syaitan betul-betul menyamakan ramalan itu dengan kenyataannya. Akhirnya ujung-ujungnya dia akan tergiring, i'tiqadnya akan berubah. Oleh karena itu Pak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati dengan ini, baik dengan syirik i'tiqad atau syirik amali, itu sama-sama keduanya. Karena kadang-kadang syirik amali ini nanti akan menggiring kita kepada i'tiqad yang berubah. Nauzubillah min dzalik. Maka zalim, kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan diampunkan itu adalah syirik. Satu. Fa amma zulmul ladzi yaghfiruhu Allah. Adapun kezaliman yang akan Allah ampunkan dosanya, akan Allah ampunkan dosanya. Zulmul ibadi bi rabbihim, kezaliman seorang hamba dengan Tuhannya. Maksudnya apa? Maksiat, dosa. Syirik tidak Allah ampunkan, tapi kezaliman diri kepada Allah itu akan Allah ampunkan dengan catatan bertaubat dan tidak ada kesyirikan di dalamnya. Dalam hadis kursi yang cukup panjang, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Ya ibna Adam,
law balaghat dzunubaka biqurabil ardi khataaya summa astaghfartani wa rajautani wa la tusyriku bi ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu banyak, karena saking banyaknya dosamu, maka penuh langit dan bumi ini karena dosamu. Di saking banyaknya dosanya, penuh dengan langit dan bumi ko dosanya penuh. Summa astaghfartani wa rajautani wa la tusyriku bi ghafartu laka wa la ubali. Lalu engkau memohon ampun kepadaku dan berharap, memohon, meminta dengan catatan engkau tidak syirik, maka aku akan ampunkan dosamu sebanyak apapun. Nah, itu zalim yang kedua yang akan Allah ampunkan, yaitu kezaliman seorang hamba terhadap dirinya berhubungan dengan Tuhannya, dosanya, maksiatnya. Kalau dia betul-betul bertaubat, Allah akan ampunkan itu. Jadi kita ulangi sedikit kecek Nabi tadi, ada 3 kezaliman. Zalim yang tidak akan diampunkan Allah, yaitu syirik. Zalim yang akan diampunkan oleh Allah dosanya, yaitu kezaliman diri dengan Tuhan. Kalau dia memang betul-betul bertaubat, Allah ampunkan. Bapak Ibu mungkin sering mendengar cerita seorang yang membunuh 99 orang. Dan para ustaz sering menyampaikan kisah ini. Dikisahkan ada seorang ahli maksiat yang sudah membunuh 99 orang. Banyak. Jangankan membunuh 99 orang, membunuh 1 orang saja dosanya sangat besar. Pembunuhan berencana. Ini kasus Ferdi Sambo. Lah selesai sidang, membunuh 1 orang itu pembunuhan berencana. Jadi kata Allah dalam surat An-Nisa, Allah sebutkan, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'alim. Siapa yang membunuh dengan sengaja 1 nyawa, 1 saja nyawa, fajazaohu jahannam, maka Allah akan masukkan dia ke neraka jahannam. Wa ghadiballahu alaihi, lalu Allah marah kepadanya, wa la'anahu, lalu Allah akan melaknatnya. Berarti lah 3 hukuman dulu. Yang membunuh secara sengaja, kata Allah, pertama Allah masukkan ke neraka jahannam, lalu Allah murka kepadanya, lalu Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adzaban alima, lalu Allah siapkan untuknya azab yang sangat pedih di akhirat. Itu membunuh 1 orang. Kisah ini dia membunuh 99 orang dengan sengaja. Lalu dia datang kepada seseorang memohon pertolongan. Keceknya, bolehkah aku bertaubat sedangkan aku sudah membunuh 99 orang? Kata orang ini mengatakan, taubatmu tidak akan diterima, terlalu banyak dosamu. Membunuh 1 orang saja dosanya berbahaya, apalagi membunuh 99 orang. Lalu orang pembunuh ini mengatakan, kalau mau itu tanggung-tanggung, aku tak juga bisa bertaubat. 99 orang sudah dibunuh, kalaupun tidak bisa bertaubat, tanggung, aku bunuh engkau sekalian, cukupkan 100. Lalu dia bunuh 100, membunuh 100 orang. Lalu dia datang kepada seorang alim, ahli ibadah. Dia bertanya, bolehkah aku bertaubat sedangkan aku sudah membunuh 100 orang? Lalu kata orang yang alim, jika engkau benar-benar ingin bertaubat, meninggalkan maksiat dosamu yang selama ini telah engkau lakukan, maka insya-Allah Allah akan mengampunkan seluruh dosamu dengan catatan engkau betul-betul berubah.
Caranya apa berubah? Caranya tinggalkan tempat asalmu, pergi ke tempat yang jauh, yang dimana orang tidak tahu tentang masa lalu. Kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hidup di kampung kok, ketika kita dicap masyarakat sebagai ahli maksiat, lah berubah mana wak, tetapi orang curiga kawak. Sebab orang tahu masa lalu kita. Misalkan nih, kita pernah tertangkap mencuri, lalu kita ditahan. Sebenarnya kita sudah berubah, tapi ketika kita keluar dari tahanan, balik ke kampung tuh balik, karena orang tahu awak dulu mantan pencuri, pasti orang akan was-was juga. Lah keluar mah. Hati-hati wak. Karena orang tahu masa lalu kita, oleh karena itu orang ini diminta dia untuk tinggalkan masa lalunya, bahkan tinggalkan kampungnya. Kalau yo pada-padanya batu ingin berubah, cari tempat yang lain, yang baru, yang lima orang tidak tahu masa lalunya, sehingga dia bisa berubah, betul-betul berubah tanpa orang mengetahui masa lalunya. Lalu dia ikuti saran itu, lalu dia dalam perjalanan, ajalnya datang, dia meninggal dunia. Masih dalam perjalanan, dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, untuk membawa rohnya, datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab. Dia kalau orang yang berdosa, itu dalam surah Al-Mutaffifin tampaknya di Sijjin. Sijjin. Sedangkan orang yang beriman, ruhnya nanti ditempatkan di Illiyin. Sijjin itu dalam bahasa Indonesia artinya penjara. Jadi kalau ruh orang yang berdosa, ahli maksiat, itu nanti akan diangkat ke langit. Lalu setelah itu sampai di gerbang langit, malaikat bertanya, ini ruh siapa? Malaikat yang membawa ruhnya mengatakan, ini jasad atau ruh orang ahli maksiat. Lalu ruh itu dijatuhkan dari langit sampai dia ke Sijjin. Dalam surah Al-Mutaffifin sebutkan Sijjin. Sedangkan orang yang beriman di Illiyin. Illiyin ali, artinya tinggi, tempat yang tinggi, tempat yang mulia. Ruh orang alim, ruh orang soleh itu di Illiyin, tempat yang tinggi. Lalu malaikat berebutan dengan ruhnya. Malaikat rahmat mengatakan, ini hak milik aku ruhnya ini, karena dia sudah ingin berubah, dia sudah bertaubat. Kata malaikat azab, dia milikku ruhnya, karena dia ahli maksiat, sudah membunuh banyak orang, 100 orang. Lalu Allah utus malaikat Jibril untuk memberikan pandangan kepada dua malaikat ini. Malaikat Jibril sampaikan, kita ukur dia lebih dekat kepada negeri asalnya atau lebih dekat kepada negeri tujuannya, tempat dia berubah. Lalu diukur. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, inyolah dake ke negeri tujuannya, di mana dia tempat akan berubah, akan berhijrah, akan lebih baik. Maka kata malaikat Jibril, dia adalah hak milik malaikat rahmah, karena taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru niat. Ini belum melakukan apa-apa, baru hanya melakukan perjalanan untuk mencapai negeri tujuannya, guna berubah, baru sebatas itu. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang betul-betul dia sampai di tempat itu, lalu dia menjadi orang yang alim, maka tentu dia akan lebih baik, jauh lebih baik. Jadi kezaliman seorang hamba dengan Tuhannya itu masih bisa Allah ampunkan, asalkan syaratnya betul-betul bertaubat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu kita minder. Mungkin dulu di masa muda awak, di zaman-zaman awak, masa-masa jahiliyah awak, dulu kita dikenal sebagai orang ahli maksiat. Sekarang kita ingin berubah, tidak perlu minder, tidak perlu takut, tidak perlu takut dicemooh oleh orang lain. Kadang-kadang kan memang cemooh ini menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat.
Nampak orang baru datang ke masjid, itulah mulai langsung dicemooh oleh sok alim, sok taat. Jangan pernah takut untuk berubah, karena Allah Subhanahu wa taala rahmatnya sangat luas. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadis ini hadis qudsi, Allah sebutkan dalam hadis itu, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku, kata Allah, itu mengalahkan kemarahanku. Semarah-marah apapun Allah kepada seorang hamba, maka Allah tetap akan mengampunkan kalau dia ingin bertaubat. Bahkan Fir'aun pun la'natullah alaih, itu mungkin ketua ahli maksiat di dunia ini, Fir'aun. Tidak ada yang lebih tinggi maksiatnya daripada Fir'aun, karena Fir'aun itu bahkan sampai mengaku dirinya Tuhan. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, bahaya sekali maksiatnya. Bahkan ketika Fir'aun, dalam riwayat yang sahih dijelaskan, ketika Fir'aun itu mengejar Nabi Musa alaihissalam dengan pengikutnya Bani Israel di Laut Merah, laut itu kan berbelah. Dengan mukjizat Nabi Musa dipukulkan tongkat, laut berbelah, lalu Nabi Musa dengan pengikutnya lari, diikuti oleh Fir'aun dengan tentaranya. Pak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat ini disebutkan ketika Fir'aun itu, Nabi Musa sudah sampai seberang, lalu Fir'aun di tengah-tengah. Ketika Fir'aun di tengah-tengah, laut kembali tertutup seperti semula. Fir'aun hampir tenggelam. Sebelum dia tenggelam, Fir'aun itu berkata, sebelum dia mati, Fir'aun itu berkata, amantu bi Rabbi Musa, saya sekarang hari ini sudah beriman dengan Tuhannya Musa. Hampir terbenam, hampir tenggelam. Menggetarkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat Jibril menekan Fir'aun itu sampai dia tenggelam, karena takutnya nanti Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya. Masya Allah. Orang yang sekelas Fir'aun saja masih menggetarkan ketika dia menyebutkan di detik-detik terakhir kematiannya, dia ingin bertaubat, tapi taubat tidak diterima. Kalau seandainya lah ruh di kerongkongan ini sudah mau mati, itu taubat tidak diterima lagi. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan surat An-Nisa, sesungguhnya taubat itu tidak diterima lagi kalau seandainya seseorang itu sudah berada dalam sakaratul maut. Ketika ruhnya sudah berada di tenggorokannya, lalu dia ingin bertaubat, lalu dia mati, maka dia mati dalam keadaan kafir. Lalu taubat yang bagaimana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Taubat yang dilakukan ketika hidup masih lapang. Oleh karena itu, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia kalau setiap melakukan kesalahan, cepat-cepatlah mohon ampun kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan ajal waktu katiba. Mana tahu nanti ketika sedang bermaksiat, ajal kita datang, tidak sempat lagi waktu untuk bertaubat. Jadi mumpung Allah masih memberikan kita kesempatan, mumpung Allah masih memberikan kita hidup, mumpung Allah masih memberikan kita bernafas, maka kita manfaatkan itu untuk memperbaiki diri kita. Karena kezaliman yang masih bisa Allah ampunkan dosanya, yaitu dosa-dosa kezaliman diri kepada Allah Subhanahu wa taala berupa maksiat.
Yang ketiga, wa amman ladzi yatrukuhu Allah, dan adapun kezaliman yang akan Allah tangguhkan dosanya, tangguhkan taubatnya, ditangguhkan itu maksudnya dipending dulu ampunan dosanya sampai syaratnya terpenuhi. Pertama, tidak diampunkan syirik. Yang kedua, yang akan Allah ampunkan maksiat kalau bertaubat. Yang ketiga, Allah tangguhkan ampunannya sampai syaratnya terpenuhi. Apa itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma bainal ibadi hatta yudina ba'duhum ba'dha. Adalah kezaliman sesama manusia, itu akan Allah tangguhkan taubatnya, ampunannya, sampai apa? Sampai hatta yudina, sampai salah seorang yang terzolimi meredoi orang yang dizoliminya. Misalkan awak zolimi orang lain, lalu dia merasa tersakiti, terzolimi, maka Allah tidak akan mengampunkan dosa kita sampai orang itu meredoi kita, baru Allah ampunkan. Bayangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salah ke Tuhan, Allah terima taubatnya kalau dia ingin berubah. Tapi salah kepada sesama manusia, Allah tidak terima taubatnya sampai manusia yang dizalimi itu meredhakannya. Bahaya. Karena itu setiap kali ada yang meninggal dunia pasti disampaikan oleh ahli waris atau pengurus masjid, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau seandainya si fulan selama hidupnya bergaul dengan masyarakat, kata-katanya, tingkah lakunya, perbuatannya menyinggung, bahkan mungkin menyakiti hati bapak dan ibu, mohon kami ahli waris untuk direlakan dan diredhakan. Sebab apa? Sebab dosanya tidak akan Allah ampunkan sampai orang yang dizaliminya meredhoinya. Dan dosa itu bisa dibawa sampai ke akhirat kalau orang itu memang betul-betul tidak rela. Ya mana sakit hati wanita, tidak rela waknya lah dizaliminya wak, lah dimakannya hak awak, lah disakitinya wak secara fisik dan mental, sampai kapanpun aku tidak akan memaafkannya, maka terimalah kita dosanya. Allah tidak akan ampun. Oh, walaupun kita sudah berubah, Allah tidak akan ampunkan sampai orang itu meredhoi kita. Bayangkan, bahkan dosa itu bisa dibawa sampai ke akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, al-muflis man jaa bil hasanat tsumma zalama hadza wa syatama hadza wa akala mala hadza. Orang yang bangkrut itu kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut itu kata Rasulullah SAW adalah orang yang nanti di akhirat banyak bawa pahala. Jadi harapan manusia besok di akhirat pahalanya. Semakin banyak pahala manusia nanti di hari kiamat, berarti semakin kaya dia. Kalau di dunia ini harta kita uang, benda, aset. Kalau di akhirat itu tidak lagi, uang tidak laku, benda-benda tidak laku, aset-aset tidak laku. Yang laku apa? Pahala. Jadi orang yang kaya di akhirat yang banyak pahalanya. Pahala solatnya ada, pahala sedekahnya ada, pahala puasa ada, pahala Al-Quran ada, pahala umrah ada, pahala haji. Lengkap pahalanya, banyak pahalanya, sehingga dia datang ke hari kiamat itu orang yang kaya, banyak pahalanya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan orang ini bisa bangkrut dia. Kok bisa bangkrut dia? Zalama hadza wa syatama hadza wa akala mala hadza. Ternyata dulu dia di dunia dia memang ahli ibadah, tapi suka menzalimi orang lain, mencaci maki orang lain, memakan yang bukan haknya, sehingga orang yang dizalimi di dunia itu tidak meredhakannya. Lalu di akhirat diambilkan pahala-pahalanya yang banyak, dibagi-bagikan kepada orang yang dizaliminya. Bahaya. Jadi dengan sesama manusia ini kalau seandainya sudah saling menyakiti, dosanya akan terbawa sampai ke akhirat.
sebelum orang itu meredhakan kita. Kalau dengan Allah bisa langsung bertobat, tidak kita ulangi, tidak kita lakukan kembali, berubah ke arah yang lebih baik, langsung Allah ampunkan. Itu tidak bisa Allah ampunkan kalau ditangguhkan dulu. Sampai apa? Sampai orang yang dizaliminya itu betul-betul meredainya. Ini Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati itu dengan sesama manusia. Berhati-hati kita. Jam berapa salat Isya? Jam berapa salat Isya? Sampai 8. Anak. Masih ada lebih kurang 8 menit lagi. Ya Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 jenis kezaliman. Yang pertama yaitunya zalim yang tidak akan diampunkan Allah dosanya, yaitu kesyirikan. Yang kedua zalim yang akan Allah ampunkan dosanya kalau dia berubah, yaitu maksiat dan dosa. Yang ketiga kezaliman yang akan Allah tangguhkan dosanya. Sampai apa? Sampai orang lain merelakannya, yaitu kezaliman sesama manusia. Ini Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 8 menit terakhir. Kalau ada pertanyaan silahkan. Sehingga nanti setelah Isya kita tidak lanjutkan lagi untuk pertanyaan. Kira-kira ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kamu lanjutkan seketika sampai sholat Isya masuk. Nah, lalu kezaliman sesama manusia ini, manakah yang lebih tinggi dia? Kesalahan sesama manusia ini manakah yang lebih tinggi derajatnya? Yang pertama, kesalahan kepada kedua orang tua. Oleh karena itu Nabi Muhammad sebutkan dalam hadis, ridallah fi ridal walidain. Redanya Allah itu terdapat pada redanya kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah itu terdapat pada murka kedua orang tua. Jadi di antara kita Pak Ibu yang dimuliakan Allah yang masih ada hidup orang tuanya sampai hari ini, maka jalinlah komunikasi yang bagus dengan orang tua, jangan sampai menyakiti hatinya. Karena keredaan orang tua itu paling utama. Keberkahan hidup seseorang itu dari berkahnya orang tua. Sesukses apapun awak, sakayo apapun awak, sahebat apapun awak, tetap orang tua itu merasa kita ini anaknya. Apalagi ibu yang kita ini terlahir dari rahimnya. Bahkan kalau mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah masih hidup orang tua awak, sedangkan kini awak lah punya cucu, lah jadi nenek awak, tapi orang tua masih hidup, tetap kita dianggap anaknya. Tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Pernah kita dengar kisah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Alqamah. Kisah yang sangat masyhur. Satu ketika seorang sahabat bernama Alqamah dalam keadaan sakratul maut. Alqamah ini terkenal ahli ibadah. Ahli ibadah dia, orang alim, soleh. Lalu dia sakratul maut, tapi ruhnya seolah-olah tidak ingin keluar dari jasadnya. Di antara-antaranya hidup indah, mati pun tidak. Sakit, tersiksa. Lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, apakah dia masih punya orang tua? Berkemungkinan dia tidak dapat redha dari orang tuanya. Lalu sahabat diutus oleh Rasulullah SAW pergi ke orang tuanya. Lalu ibunya ada, ibunya sampaikan, aku tidak akan meredainya karena dia sudah menyakiti hatiku. Tapi sahabat mengatakan dia sedang sakratul maut. Tolong redai dia. Kata ibunya, tidak. Aku tidak akan meredaikannya. Baiklah. Lalu datang lagi kepada Rasul. Orang tuanya tidak mau meredainya, wahai Rasul. Ternyata dia punya salah pada ibunya yang membuat hati ibunya itu sakit, sehingga ibu tidak meredainya. Lalu kata Nabi Muhammad, orang ini ahli ibadah,
tapi orang tuanya tidak meridhoinya sehingga dia tersiksa ketika sakratul maut. Kecek Nabi, kumpulkan kayu bakar lalu kita bakar dia, daripada dia dibakar nanti oleh Allah di akhirat. Lebih baik kita bakar dia sekarang hidup-hidup di dunia ini. Lalu datang lagi sahabat utusan Nabi ini kepada ibunya, wahai ibu, ikut perintah Nabi, anak engkau akan dibakar lagi hidup-hidup. Memang betul-betul engkau tidak akan meridhoinya nih. Lalu mendengar anaknya akan dibakar hidup-hidup, ibunya mengatakan, kalau seandainya anakku ingin dibakar oleh Rasul hidup-hidup, maka hari ini aku redhai dia, aku maafkan semua kesalahannya. Lalu dia meninggal dengan tenang. Bahkan sebelum sahabat utusan Nabi tadi sampai kepada Rasulullah, dia sudah meninggal dunia. Bayangkan. Mulai itu Allah tidak mengampunkan dosa seseorang apabila dia berhubungan dengan orang lain, terutama orang tua. Lalu 3 menit terakhir. Kepada siapa lagi? Istri kepada suami. Seorang istri harus minta redha kepada suaminya. Redha. Selagi suaminya mengarahkan kepada kebaikan. Tapi kalau seandainya suami telah mengajak kepada kemaksiatan, barulah istri boleh menolaknya. Tapi selagi suami mengarahkan kepada kebaikan, maka istri harus betul-betul berbakti kepada suaminya. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya bolehlah makhluk bersujud kepada makhluk yang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya, asalkan suaminya selalu berada dalam kebaikan. Lalu selanjutnya yang ketiga, kepada siapa lagi? Pemimpin dari rakyatnya. Pemimpin kalau seandainya tidak didapatkan redha dari masyarakatnya, dibenci, maka itu tanggungannya di akhirat berbahaya. Adalah seorang pemimpin tidak adil, zalim, lalu dia dibenci oleh rakyatnya, dikutuk, dihujat, dihina, sehingga rakyatnya tidak merasa senang, lalu rakyatnya ingin mendoakan keburukan untuknya, maka dosa akan dibawa sampai hari kiamat. Nauzubillah. Lalu yang terakhir, yang keempat, dosa sesama manusia. Itu yang saya sampaikan tadi, Pak Ibu yang dimuliakan Allah, bahkan pahala kita yang banyak pun bisa habis nanti. Ketika di dunia banyak kita lakukan kezaliman, orang yang kita zalimi tidak redha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam pelajaran malam hari ini 3 hal ini menjadi kunci dalam hidup kita. Kita harus hati-hati. Ada kezaliman yang tidak akan diampunkan Allah, yaitu syirik. Ada kezaliman yang bisa diampunkan, yaitu kezaliman diri sendiri. Ada kezaliman yang Allah tangguhkan, yaitu kezaliman kepada sesama manusia, sampai manusia itu meridhai kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.